Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini membacakan topik terkait makan bergizi gratis, tetapi dalam hal adanya impor sapi ya untuk memenuhi kebutuhan daging dan susu di MBG. Nah, beritanya ditayangkan oleh Bloomberg Technos pada tanggal 16 September jam 17.40 sore ya, jadi sudah sore. Judulnya RI sudah impor 40.500 ekor sapi ya, genjot daging dan susu MBG. Ada ilustrasi gambar sapi ya, ilustrasi sapi. Kemudian beritanya begini, Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono itu mengungkapkan sebanyak 40.500 ekor sapi telah diimpor dari target 150.000 ekor sapi perah dan sapi pedaging. Nah, kita tidak tahu ya ini apakah untuk setahun ini atau untuk beberapa waktu mendatang. Nah, hal itu dilakukan untuk menggenjot produksi susu dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita punya target memang besar, 150.000 ekor sapi perah dan sapi pedaging investasi di Indonesia. Sampai dengan kita ada di sini, kami laporkan sudah ada investasi masuk 11.500 sapi perah untuk kebutuhan susu, dan 29.000 ekor investasi sapi pedaging untuk daging sapi potong, kata Sudaryono ya, Sudaryono Wakil Menteri Pertanian tadi, dalam rapat bersama Komisi 4 DPR Selasa 16 September 2025. Kita kurang jelas ini ya, apakah investasi dimaksud memang sudah impor sebanyak tadi 40.500, ya, atau pengertian investasi itu masuk lalu dihitung sebagai investasi, ini kurang jelas. Tapi jumlahnya 40.500, yang 11.500 itu sapi perah dan yang 20.000 itu sapi pedaging. Kalau sapi pedaging kan ya dipotong ya, nanti akan ada lagi mesti. Nah, dia, maksudnya Wamentan ya, menjelaskan pemerintah tidak ingin menggunakan APBN dalam memenuhi kebutuhan sapi pedaging dan sapi perah tersebut. Untuk itu, pemerintah tengah berupaya mendatangkan sejumlah investor ke RI, ke negara kita ya. Kenapa investasi ini dipandang menarik bagi investor, baik dalam maupun luar negeri? Jadi karena ada emerging market yang namanya MBG. Salah satu menu dari MBG itu adalah susu, tuturnya. Ya logikanya jelas ya, karena ada program MBG, ada kebutuhan susu yang dijelaskan ini, maka investasi di sapi perah, di sapi yang menghasilkan susu, itu menjadi menarik. Dan dalam konteks penjelasan ini adalah investor asing. Ini dulu yang kita garis bawah ya. Yang dalam konteks ini adalah investor asing. Nah, hingga saat ini, kata dia, kata Wamentan tadi, Kementan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar menyerap sentra susu di tanah air. Bagi yang belum menghasilkan produksi susu, Sudaryono mengimbau agar tidak memproduksi susu yang berasal dari impor. Nah, ini jadi agak bingung nih kita nih ya. Ini kita impor sapi perah ini maksudnya agar dia diproduksi di Indonesia supaya kita tidak mengimpor susu ya. Tapi sejauh ini kalau kita lihat dari foto-foto itu, foto-foto makan bergizi gratis kan masih susu kotakan ya itu, meskipun susu kotak itu dari beberapa merek ternama, itu kita tidak tahu persis apakah itu dari bahan baku lokal susunya atau dari impor. Tapi dari penjelasan ini kan maksudnya Wamentan ini adalah jangan yang susu dari impor. Nah, tetapi sapi perahnya diimpor ke sini untuk memproduksi, dan jangan lupa dari penjelasan tadi itu adalah usaha investor asing, jadi bukan petani rakyat ya, sudah jelas dalam konteks berita ini. Nah, jadi ini ada kesempatan, kemudian Kementerian Pertanian mendampingi, memfasilitasi, apakah mencari lokasi, perizinan itu kami bantu untuk memudah siapapun untuk masuk ke Indonesia, ujarnya. Jadi jelas ya, ini investor asing. Dia menjelaskan hingga saat ini sudah ada sejumlah calon investor dari Brasil,
Vietnam hingga Argentina yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi ini baru tertarik ya, belum dieksekusi. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini dari Direktorat Jenderalnya Kementerian Pertanian, telah teridentifikasi sebanyak 1,5 juta hektar untuk ditawarkan ke investor. Lahan tersebut lanjutnya beberapa berasal dari lahan milik BUMN sektor pangan seperti ID Food, Perum Perhutani, PT Berdikari, hingga PT Perkebunan Nusantara yang tersebar di Indonesia. Kami tawarkan, mau nggak yang ini, mau nggak yang itu, dan seterusnya. Jadi sifatnya untuk sapi perah dan sapi pedaging ini kita mengarah ke investasi, karena ada kebutuhan besar yang namanya MBG, imbuhnya. Sudaryono menyebut pemerintah tidak menawarkan lahan milik perorangan atau milik pribadi karena sulit untuk diakses. Kalau lahan milik pribadi itu kami tidak identifikasi, yang kami identifikasi adalah lahan-lahan yang memungkinkan bagi Kementerian Pertanian sebagai lembaga negara untuk mengaksesnya. Ditawarkan ke investor asing ya, ini harus digarisbawahi betul. Mengutip data Kementerian Pertanian, ini berarti dari jurnalis Bloomberg-nya, kalau tadi dari pernyataan Pak Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Nah, mengutip data Kementerian Pertanian, konsumsi susu dan produk susu dairy Indonesia pada 2017-2060 adalah 16,29 kg per kapita per tahun. Di sisi lain, produksi susu domestik belum bisa memenuhi permintaan. Sepanjang 2017-2020, total kebutuhan susu dalam negeri adalah 17,34 juta ton. Dari angka itu hanya 3,86 juta ton yang mampu diproduksi, mampu dipenuhi produksi domestik. Betul ya, jadi memang kanal ini juga sudah pernah mengangkat topik data-data produksi susu, kemudian impornya ya, dan konsumsinya jauh masih. Nah, ini disebutkan lagi, hanya 22,26% dari permintaan susu yang bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri, sisanya hampir 80% tentu harus didatangkan dari luar negeri alias impor. Sampai situ kita tentu saja kita harus mengakui dan paham. Tapi boleh juga kita kemudian menafsirkan bahwa narasi tentang MBG yang membangkitkan ekonomi lokal, regional, bukan hanya regional, lokal ya, kemudian mengoptimalkan agar itu menjadi sarana agar UMKM bisa berpartisipasi dan memperoleh manfaat, itu harus didiskon, bukan berarti nggak ada. Ya artinya dalam konteks berita ini sudah jelas ada kebutuhan susu terutama, meskipun daging juga disebut-sebut susu. Nah karena susunya belum bisa dipenuhi oleh produksi lokal, ini pun juga menyisakan pertanyaan ya, karena ada beberapa masalah sekitar 6 bulan yang lalu, betapa produksi lokal juga tidak terserap dengan alasan apapun. Nah ini kembali ke sini, maka karena ini program sudah harus segera berjalan, bahkan ditargetkan cepat, maka perlu ada upaya meningkatkan produksi susu agar tidak sepenuhnya impor, karena bagaimanapun jadi impor. Nah, itu caranya adalah mendatangkan sapi perah. Semula saya berpikirnya, wah ini sapi perah didatangkan, lalu nanti dibuat pelaku-pelaku domestik, atau dengan metode apa, bisa juga kemitraan, ya siapapun BUMN atau bagaimana caranya agar sapi-sapi rakyat itu, sapi perah rakyat meningkat, atau sekurang-kurangnya ada kemitraan. Tetapi kalau dari penjelasan ini, ya yang diharapkan sekali adalah investor asing melakukan investasi untuk memproduksi susu sapi di Indonesia. Satu sisi impor, lalu nanti itu dikelola oleh perusahaan asing, karena ini kan otomatis size-nya harus besar. Maka terlepas mungkin kita memang membutuhkan itu, ya ini artinya ya akan mendiskon ya. Mendiskon artinya manfaat nilai tambah dari MBG kan tidak sepenuhnya, atau sekurang-kurangnya dikurangi dari yang didapat oleh pelaku-pelaku asing. Karena bagaimanapun tidak mungkin orang investasi, dan sudah dikatakan tadi, malah akan ada lahan dari lahan-lahan BUMN, lahan-lahan perhutani, lahan ID Food yang akan disediakan, dikerjasamakan dengan investor. Mungkin menimbulkan pertanyaan buat kita ya, tentu ini harus hitung-hitungan. Mengapa itu tidak
dilakukan oleh BUMN atau oleh sentra-sentra produksi rakyat, koperasi kah, lalu bermitra dengan BUMN. Bayangan saya perkara bahwa impornya mungkin dilakukan oleh pihak tertentu, tapi selanjutnya produksi sapi perah itu oleh pelaku lokal, pikir saya. Tapi sejauh dari berita ini kan tidak demikian. Mudah-mudahan kita berharap yang terbaik yang terjadi, tapi kita akan terus monitor perkembangan hal terkait untuk upaya pemenuhan kebutuhan susu MBG ini dan juga daging. Jika benar itu daging juga salah satunya.